Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan pada pecahan ya. Oke. Jadi untuk materi pembulatan pecahan itu nanti ada bagaimana cara membulatkan untuk pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Jadi untuk pembulatan pecahan itu ada pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian pembulatan untuk pecahan desimal dan juga pembulatan untuk pecahan persen. Nah, yang pertama ini nanti kita akan membahas untuk pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Oke, langsung saja kita lihat di sini saya sudah menuliskan ya sedikit materi tentang pembulatan pecahan. Ya, jadi pembulatan pecahan itu artinya adalah mengubah pecahan ke bilangan bulat ya. Ini jadi pecahan biasa dan campuran ya. Jadi kita bulatkan ke satuan terdekat. Ya, jadi kalau pecahan itu atau pecahan biasa itu biasanya kan kurang dari 1 lah, maka bagaimana cara kita membulatkannya? Lah ini untuk pecahan yang kurang dari setengah maka dibulatkan menjadi 0, sedangkan untuk pecahan yang lebih dari atau sama dengan setengah itu dibulatkan ke 1 ya. Jadi pecahan kalau nilainya kurang dari setengah itu pembulatannya menjadi 0, tetapi kalau lebih dari atau sama dengan setengah itu dibulatkan menjadi 1. Nah, contohnya seperti ini ya. Bulatkan ke satuan terdekat. Oke, di sini misalnya ada 1/4 ya. 1/4 ini dibulatkan menjadi 0. Nah, gimana? Kita lihat patokannya sekarang. Jadi kita bandingkan dengan setengah ya. Jadi apakah 1/4 itu dia kurang dari setengah atau lebih dari sama dengan setengah? Nah, ini kita bandingkan dengan setengah atau 1/2. Nah, caranya gimana berarti? Kita kalikan silang ya. 1 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 2. 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Lah, sini kelihatan 2 sama 4. 2 itu berarti dia lebih kecil atau kurang dari ya. Nah, 2 itu kurang dari 4 atau lebih kecil dibandingkan 4. Nah, maka di sini 1/4 sama 1/2 itu tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari setengah. Jadi 1/4 itu kurang dari setengah. Nah, kalau kurang dari setengah tadi pembulatannya menjadi 0. Jadi 1/4 itu dibulatkan ke satuan terdekat jadinya adalah 0. Nah, ini sekarang contoh yang kedua. Ada 4/7. Ini dibulatkannya menjadi 1. Dari mana kok bisa dibulatkan jadi 1? Kita lihat 4/7 tetap kita bandingkannya dengan setengah atau 1/2. Nah, sekarang apakah 4/7 itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan setengah? Nah, kita kalikan silang ya. 4 kali 2 8, 7 kali 1 7. Nah, ternyata ini 8 sama 7 berarti lebih besar. Nah, sehingga 4/7 sama 1/2 itu 4/7 lebih besar dibandingkan dengan 1/2 atau setengah. Nah, kalau lebih besar atau sama dengan, maka dia pembulatannya menjadi 1. Nah, sehingga ini kita bulatkan jadinya adalah 1. Oke, sekarang contoh lagi untuk yang ketiga. Ini masih pecahan biasa ya. Nanti selanjutnya kita kasih contoh untuk yang pecahan campuran. 3/6 ini kita bulatkan jadi 1. Benarkah kita bulatkan jadi 1? Kita lihat ya, sama kita bandingkannya dengan 1/2. Nah, di sini sekarang kita kalikan silang. 3 kali 2 6, 6 kali 1 hasilnya juga 6. Oh, ternyata sama. Lah, kita lihat aturannya tadi ya. Kalau pecahan ya lebih dari atau sama dengan setengah, maka dibulatkannya adalah ke 1 ya. Kalau pecahannya lebih dari atau sama dengan setengah. Nah, ini karena sama dengan, maka kita bulatkannya jadi 1 lah, seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi ya yang lebih mudah, tidak harus kita kalikan silang. Misalnya ada 3/4. Nah, apakah ini kita bulatkannya menjadi 0
ataukah menjadi 1? Nah, kita lihat di sini penyebutnya 4. Pembilangnya, apakah pembilangnya itu lebih dari atau sama dengan setengahnya penyebut? Nah, kita lihat. Kalau penyebutnya 4 berarti setengahnya 4 berapa? 2 ya, 2. Nah, 3 itu lebih besar dari 2 atau kurang dari 2 ya. Ternyata 3 itu lebih besar dari 2. Nah, kalau lebih besar dari setengahnya penyebut, maka kita bulatkannya adalah naik ya. Ini jadinya 1. Nah, beda kalau misalnya sekarang 1/6 misalnya, 1/6 gini ya. 1/6 ini apakah kita bulatkannya naik atau turun ya? Nah, jadi apakah ini akan jadi 0 atau jadi 1? Kita lihat. Setengahnya 6 itu berapa? 3. Nah, setengahnya 6 3 lah. Sekarang ini pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 1. 1 sama 3 berarti dia kurang dari setengahnya ya. Berarti kalau kurang dari, maka kita jadikan 0 pembulatannya. Lagi misalnya ada berapa lagi? 4/7 tadi misalnya ya. 4/7. Nah, 4/7 ini kita bulatkan. Apakah dia jadi 1 atau jadi 0? Nah, kita lihat setengahnya 7 berarti berapa? Ya, setengahnya 7 itu adalah 3,5 ya. Ya, enggak 3,5. Lah ini ada 4. Lah, 4 itu berarti kan lebih dari setengahnya penyebut ya, lebih dari. Jadi kalau lebih dari atau sama dengan setengahnya penyebut itu kita bulatkannya naik. Nah, sehingga ini kita bulatkannya jadi 0 apa jadi 1? Jadinya 1. Lagi misalnya, jadi kita tidak perlu mengalih-alihkan ini yang panjang ini ya. Terserah nanti mau pakai cara yang mana yang lebih bagus, yang lebih mudah ya. Oke, misalnya lagi ada 8/10. Nah, angkanya lebih besar sekarang ya. Kita lihat setengahnya dari penyebut berapa? 5. Nah, sekarang kita lihat 8. 8 itu apakah lebih besar dari 5? Lebih besar atau sama dengan 5 atau kurang dari 5? Nah, 8 itu kan berarti lebih dari 5. Nah, makanya ini kita bulatkan jadi 1 seperti ini. Jadi cukup kita melihat separuhnya atau setengahnya dari penyebut, kemudian kita lihat pembilangnya. Oh, kalau pembilangnya itu lebih dari atau sama dengan setengahnya penyebut, kita bulatkannya naik. Tetapi kalau kurang dari penyebut, kita bulatkannya turun ya, jadi 0 ya. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan setengahnya penyebut, maka kita bulatkan naik, jadinya 1. Itu untuk pembulatan pecahan biasa. Sekarang bagaimana untuk pembulatan pecahan campuran? Oke, kita kasih contoh untuk pecahan campuran ya. Oke, misalnya di sini kita diminta membulatkan ya, enggak usah ditulis soalnya. Misalnya nomor 1 ada 2 1/4. Terus yang kedua misalnya 3 3/5. Dua nomor dulu ya. Misalnya 2 1/4 kita diminta membulatkan kesatuan terdekat ya. Jadi kalau pecahan itu pasti pembulatannya kesatuan terdekat. Ini 2 1/4 itu kan sama dengan 2 ditambah. Nah, jadi untuk yang bilangan bulat itu tetap ya 2, baru yang kita bulatkan adalah pecahannya 1/4. Nah, cukup kita lihat 1/4. Tadi kita pakai yang lebih mudah aja ya, cara kedua. Jadi kita lihat ini penyebutnya adalah 4. Setengahnya 4 berapa? Setengahnya 4 2 ya, setengahnya 4 2. Sekarang kita lihat 1. Apakah 1 itu lebih dari setengahnya penyebut? Lebih dari sama dengan setengahnya penyebut. Nah, setengahnya tadi 2. Berarti kalau 1 di sini kurang dari ya. Nah, kurang dari berarti kita jadikan 0. Maka pembulatannya kesatuan terdekat 2 1/4 itu jadinya adalah 2. Kita ingat ya, pokoknya ini 4 tadi separuhnya kan 2. Nah, di sini 1 sama 2. Nah, 1 itu ternyata kan kurang dari 2, maka jadinya adalah 0. Kemudian lanjut yang kedua. Ini ada 3 3/5, berarti sama 3 ditambah apakah tambah 1 atau 0? Kita lihat di sini ya. 3/5. Nah, setengahnya dari 5 itu berarti berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5 kita lihat sama 3. Nah, pembilangnya itu ternyata dia lebih dari 2,5. Kalau lebih dari, maka pembulatannya menjadi naik atau menjadi 1.
1, berarti 3 ditambah 1 kita bulatkan jadinya adalah 4. Seperti ini ya, pokoknya kita lihat penyebutnya berapa, kemudian kita ambil setengah dari penyebut lah, kemudian baru kita lihat pembilangnya angkanya berapa. Oke, biar lebih paham coba kita lihat lagi ya. Misalnya ada 4/3/4 ini ya, 4/3/4. Nah, berarti sama. Ini kita bulatkannya jadi 4 ditambah 3/4. 3/4 itu jadinya berapa? 3/4 lah. Setengahnya dari 4 itu berarti berapa? 2. Sekarang kita lihat pembilangnya. Apakah kurang dari setengahnya penyebut atau lebih atau sama dengan setengahnya penyebut ya. 3 itu berarti kan lebih besar dari 2. Nah, kalau lebih besar dari 2 berarti pembulatannya naik ya. Pembulatannya naik berarti ditambah 1. Maka 4/3/4 itu kita bulatkan menjadi 5. Sekarang satu lagi, misalnya kita pakai angka yang lebih besar lagi, misalnya 10/12/25. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi kita tidak masalah, tidak perlu ngitung susah-susah ya. Jadi 10 ditambah. Nah, kita lihat sekarang 12/25. Setengahnya 25 itu berapa? Setengahnya 25 adalah 12,5 ya toh? 12,5. Setengahnya 25. Nah, oke, sekarang kita lihat ini 12. Nah, 12 itu sama 12,5 berarti dia kurang dari setengahnya ya. Kurang dari setengahnya penyebut karena ini 12,5. Kecuali kalau di sini 12,5 berarti sama. Kalau sama kita bulatkan naik jadinya 1, tapi karena ini kurang dari berarti kita bulatkan turun jadinya 0. Nah, berarti 10/12/25 itu kalau kita bulatkan kesatuan terdekat jadinya 10, tetap 10 seperti ini ya. Oke. Jadi itu untuk pembulatan pecahan, khususnya untuk pecahan biasa dan pecahan campuran lah. Untuk pecahan desimal dan juga persen itu nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Tetap semangat ya. Apabila ada yang masih belum jelas mungkin bisa ditanyakan dan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.